Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para siswa dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran online pada kali ini sejarah kebudayaan Islam tentang perlawanan terhadap penjajah dan tokoh-tokoh penyebaran Islam di Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa karena terlambat adik Sunan Kalijaga tidak mempergunakan kayu jati bulat? Potongan-potongan kayu ini pun kalau dijadikan satu bisa jadi kuat, Kanjeng Sunan Ampel. Begitu juga dengan kita, kalau bersatu akan merupakan suatu kekuatan. Bukan begitu, Kanjeng Sunan Bonang? Masjid Agung Demak didirikan dengan Condro Sengkolo, lawang terus Gunaning Jani. Berarti tahun 1399 Saka atau tahun 1477 Masehi. Penyempurnaan Masjid Agung Demak secara menyeluruh, termasuk serambi dari Majapahit, dengan Condro Sengkolo memet gambar bulut, ditafsirkan tahun 1401 Saka atau tahun 1479 Masehi.
Indonesia adalah bagian bumi Allah yang pernah menerapkan syariat Islam. Dorongan Rohingya untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia menyebabkan Islam berhasil mencapai pusat kekaisaran Cina, kawasan Kanton, Pulau Sumatera, dan Kerajaan Kalingga di Jawa sejak abad pertama. Para dai yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang, baik dari Gujarat, India, maupun dari kawasan Timur Tengah, bebas mendakwahkan Islam kepada penduduk dan penguasa di Nusantara yang beragama Hindu, Buddha, juga animisme. Pelan tapi pasti, penduduk dan penguasa-penguasa di Indonesia menerima Islam sebagai agamanya. Maka muncullah kesultanan-kesultanan Islam di seluruh Indonesia. Di Sumatera berdiri Kesultanan Samudra Pasai Darussalam, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Alam Minangkabau, Kesultanan Palembang, dan Kesultanan Siak. Di Jawa berdiri Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang di dekat Solo, Kesultanan Giri, Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Di Madura berdiri Kesultanan Sumeneb. Di Maluku dan Irian Barat berdiri Kesultanan Ternate dan Tidore. Di Sulawesi berdiri Kesultanan Buton, Kesultanan Goa Talu, Luwu, Sopeng, Waju, Bone, dan Kesultanan Gorontalo. Di Kalimantan berdiri Kesultanan Banjar, Kesultanan Pontianak, dan Kesultanan Kutai. Dan di Nusa Tenggara berdiri Kesultanan Bima. Kerajaan atau kadipaten yang sebelumnya bercorak Hindu-Buddha berubah menjadi Kesultanan Islam yang menerapkan syariat Islam. Beberapa kesultanan bahkan tercatat memiliki konun atau undang-undang Islam yang tertulis. Kesultanan Demak menerapkan sistem pemerintahan Islam dengan Sultan Syah Alam Akbar Al-Fattah yang dikenal dengan nama Raden Patah sebagai Sultan. Sunan Giri yang saat itu dipegang oleh Prabu Satmoto menjadi mufti, Sunan Kudus sebagai qadhi, dan Sunan Kalijogo sebagai imam besar dan penasehat pemerintahan. Sultan Agung dari Kesultanan Mataram pun terkenal sangat serius menegakkan hukum Islam, khususnya hukum Qisas yang dikenal dengan nama pengadilan di Serambi Masjid Agung. Kesultanan-kesultanan di Indonesia adalah bagian dari Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul, yang menimbulkan masalah besar terhadap pedagang muslim dan jamaah haji dalam perjalanan ke Mekah. Dan sebagai jawabannya, Salim kedua pengganti Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada bulan September 1567 Masehi mengirim ekspedisi militer dipimpin Laksamana Kurtoglu Hizireis. Tidak sedikit sultan-sultan di Indonesia yang mendapat pengesahan sebagai sultan dari Syarif Mekah, Gubernur Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1638 Masehi. Syariat Islam yang telah diberlakukan di Indonesia kemudian dirusak oleh Belanda, sang kafir penjajah. Sultanan Mataram, yakni Pangeran Diponegoro, pada tahun 1825 sampai 1830. Sayang, perlawanan ini gagal. Sejak itu, menanamkan pemikiran dan budaya barat. Sejarah perjuangan dan perlawanan terhadap mungkin dilepaskan dari peranan para ulama dan tokoh muslim yang taat. Mereka inilah para pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berjasa dalam melawan imperialisme asing. Sebut saja Sultan Hasanuddin misalnya. Pahlawan dari tanah Goa ini merupakan seorang raja dari Kesultanan Islam Goa. Beliau secara khusus belajar Islam di Pusat Pendidikan dan Pengajaran Islam di Masjid Bontoala
yang membentuk Hasanuddin menjadi pemuda yang taat beragama dan memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Raja yang dijuluki Belanda, ayam jantan dari timur ini, terus mengadakan lawanan sampai Belanda kewalahan dan harus meminta bantuan dari Batavia. Dan di akhir masa hidupnya, Sultan Hasanuddin merupakan seorang pengajar agama Islam. Demikian juga dengan Kapiten Pattimura. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Kapiten Pattimura yang bernama Thomas Matulesi adalah penganutnya. Menurut sejarawan Mansur Suryanegara, nama asli dari Pattimura adalah Ahmad Lusi atau dalam bahasa Maluku disebut Mat Lusi, lahir di Hualoi, Seram Selatan. Ia bangsawan dari kerajaan Islam Sahulau yang saat itu diperintah Sultan Abdurrahman. Dan Pattimura muda adalah seorang muslim yang taat. Monopoli perdagangan oleh VOC dan kewajiban-kewajiban berat yang dibebankan pihak kompeni kepada menjadi pemicu Pattimura untuk melakukan perlawanan. Dengan dikomandani Pattimura, rakyat Maluku melakukan perjuangan bersenjata terhadap penjajah Belanda. Pattimura terus melakukan perlawanan sampai berakhir di tiang gantung pada tahun 1817. Jika di Indonesia Timur ada Hasanuddin dan Pattimura, maka di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro. Beliaulah pemimpin perang terbesar yang pernah terjadi antara bangsa Indonesia dengan penjajah Belanda. Muak dengan kelakuan penjajah yang sewenang-wenang, menjadi pemicu Pangeran Diponegoro untuk mengobarkan Perang Sabil atau yang akhirnya dikenal sejarah dengan nama Perang Diponegoro. Perang sengit terjadi di berbagai front, baik di desa maupun di kota. Pangeran Diponegoro bukanlah sekedar pahlawan nasional yang berjuang melawan Belanda semata-mata karena urusan tanah dan tahta. Lebih dari itu, Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan Jawa yang mendalami serius agama Islam dan kemudian melawan penjajah Belanda dengan semangat jihad fisabilillah. Diponegoro adalah sosok pahlawan yang berani meninggalkan tahta dan kenikmatan duniawi demi mewujudkan sebuah cita-cita luhur, tegaknya Islam di tanah Jawa. Hal ini tampak dari ucapan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock pada saat penangkapannya. Ia berkata, "Nama saya adalah Kanjeng Sultan Abdi yang bertugas untuk menata orang Islam yang tidak setia, sebab saya adalah Raja Islam Tanah Jawa." Para pahlawan nasional lainnya yang berjuang mengusir penjajah Belanda seperti Cut Nyak-Dien, Cut Mutia, dan Tengku Umar di Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, mereka semua adalah para tokoh-tokoh Islam yang terhormat, baik sebagai sultan, bangsawan, ataupun sebagai ulama. Fase berikutnya perjuangan bangsa Indonesia lebih banyak dilakukan lewat jalur politik, pendidikan, dan sosial, meskipun dalam beberapa tempat peristiwa konfrontasi bersenjata tidak terelakkan. Apabila kita melihat fakta-fakta sejarah Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia modern melawan kolonialisme digerakkan dan dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam yang membentuk beberapa organisasi pergerakan, baik politik ataupun sosial pendidikan. Dan sebagian besar aktivis perjuangan tersebut adalah para ulama dan tokoh Islam yang bergerak karena ketidakadilan yang mengusik nurani mereka. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang terkenal dengan Hos Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia. Bagi Cokro, Islam adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipersatukan sebagai nilai dasar kebangsaan yang hendak Indonesia. Sebuah spirit besar muncul dari diri Cokro, yakni setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Pada tahun 1912, ia mendirikan Syarikat Islam dan menjadi ketuanya.
Syarikat Islam merupakan kelanjutan dari organisasi yang telah eksis sebelumnya, yaitu Syarikat Dagang Islam. Semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat, dan marilah kita akhiri dari pelajaran video kali ini dengan membaca bacaan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.